Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Satridama dari kelas 10-6 ingin mempresentasikan LKPD, yaitu Lembaga Trias Politika. Yang pertama ada MPR. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Tugas MPR itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Wewenang utama dari MPR: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu ada DPR. Pengertian DPR adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas atau wewenang dari DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan dan membentuk undang-undang. Kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga ada DPD. Pengertian dari DPD adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Tugas atau wewenang DPD: 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi. Yang kedua, anggota perwakilan daerah dapat diberhentikan jabatannya yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam. Yang keempat yaitu ada presiden dan wapres. Pengertiannya: Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Tugas atau wewenang utama: 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam yaitu ada MA, Mahkamah Agung. Pengertian dari MA adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas atau wewenang utama dari Mahkamah Agung: 1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasusi, menguji peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hakim agama harus memiliki integritas, dana kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman. Yang ketiga, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. MK, Mahkamah Konstitusi. Pengertiannya: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi: 1. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang. 2. Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adi negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Yang ketiga, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh ada KY, Komisi Yudisial. Pengertiannya: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hukum. Tugas dan wewenang: 1. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kedua, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, susunan dan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Fokus lembaga eksekutif. 1. Pengertian Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang Presiden. 1. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan KPD Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Susunan Kabinet. Kabinet adalah orang yang membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Contoh jabatan dalam Kabinet: Menteri Koordinator. Susunan Kabinet Indonesia. 1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 6. Menteri Koordinator Bidang Pangan. 7. Menteri Perlindungan. 8. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 10. Menteri Perindustrian. 11. Menteri Pertanian. 12. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 13. Menteri Pemuda dan Olahraga. 14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 15. Menteri Koperasi. 16. Menteri Kesehatan. 17. Menteri Perdagangan. 18. Menteri Pekerjaan Umum. 19. Menteri Perhubungan. 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara. 21. Menteri Kebudayaan. 22. Menteri Lingkungan Hidup. 23. Menteri Transmigrasi. 24. Menteri Usaha Mikro dan Menengah. 25. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 26. Menteri Komunikasi dan Digital. 27. Menteri Dalam Negeri. 28. Menteri Agama. 29. Menteri Hak Asasi. 30. Menteri Agraria dan Tata Ruang. 31. Menteri Sekretaris Negara. 32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 33. Menteri Kehutanan. 34. Menteri Perindagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 35. Menteri Investasi dan Hilirisasi. 36. Menteri Sosial. 37. Menteri Kelautan dan Perikanan. 38. Menteri Pendidikan Tinggi. 39. Menteri Pertahanan. 40. Menteri Keuangan. 42. Menteri Hukum. 43. Menteri Ekonomi Kreatif. 44. Menteri Pariwisata. 45. Menteri Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. 46. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tinggi. 47. Menteri Ketenagakerjaan. 48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi. 49. Kepala Staf Kepresiden. Daftar nama Presiden Republik Indonesia. 1. Ir Soekarno. Wakil Presidennya Muhammad Hatta. Periode tahun 1945 sampai 1966. 2. Soeharto. Periode 1966 sampai 1998. 3. Soeharto. Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono. Periode 1973 sampai 1978. 4. Soeharto. Wakil Presidennya Adam Malik. Periode 1978 sampai 1983. 5. Soeharto. Wakil Presidennya Umar Wihadi. Periode 1983 sampai 1988. 6. Soeharto. Wakil Presiden Sudarmono. Periode 1988 sampai 1993. 8. Soeharto. Wakil Presidennya B.J. Habibie. Periode 1998. 9. B.J. Habibie. Periode 1999. 10. Abdul Rahman Wahid. Wakil Presiden Megawati. Periode 1999 sampai tahun 2001. 11. Megawati. Wakil Presidennya Dr.
Hamzah Has periode 2001 sampai 2004. 12 Susilo Bambang Wakil Presiden Yusuf Kala periode 2004 sampai 2009. 13 Susilo Bambang Wakil Presidennya Budiono periode tahun 2009 sampai 2014. 14 Joko Widodo Wakil Presidennya Yusuf Kala periode tahun 2014-2019. 15 Joko Widodo Wakil Presidennya Ma'ruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024. 16 terakhir Prabowo Subianto wakilnya Gibran Rakabumi periode 2004 sampai 2029. Fokus lembaga legislatif DPR RI. Pengertiannya DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas DPR: 1. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang ketiga tadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Komisi-komisi DPR Republik Indonesia. Komisi DPR berikut ini. Komisi 1 Bidang Pertahanan Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika. 2. Komisi Bidang Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Pemilu. 3. Bidang HAM dan Keamanan. 4. Bidang Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan. 5. Bidang Infrastruktur Perhubungan. 6. Bidang Industri Investasi Persaingan Usaha. 7. Bidang Energi Riset dalam Teknologi Lingkungan Hidup. 8. Bidang Agama dan Sosial. 9. Bidang Kesehatan Ketenagakerjaan. 10. Bidang Pendidikan Olahraga Sejarah. Dan terakhir Komisi 11 Bidang Keuangan dan Perkembangan. Refleksi: mengapa Presiden dan DPR HAM saling bekerja sama dalam pemerintah? Karena Presiden dan DPR saling terhubung saat membuat undang-undang.